Bapak Ibu semuanya, shalom. Sekali lagi coba shalom. Yuk mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan mulai acara kita pada saat sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Nanti doa pembuka saya undang Bapak Gembala membawa kita dalam doa pembuka. Mari kita satu dalam doa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang ada di surga, yang melihat kami dengan kasih-Mu. Engkau ya Tuhan Yesus yang menghapus segala pelanggaran dan dosa kami. Engkau yang menyucikan hati kami ya Bapa. Roh Kudus, Tuhan yang agung, berkatilah kami pada malam Natal ini. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, dan kami ingin menyaksikan cerita-cerita yang luar biasa yang Kau telah ceritakan dari tahun ke tahun, sehingga cerita itu menjadi berkat, kekuatan bagi kami. Tidak lain dan bukan, itu adalah cerita Alkitab yang dialah firman Tuhan sendiri. Kami serahkan ya Tuhan Yesus kebaktian malam Natal ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan juga saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ya Tuhan Yesus, sehingga Kau tuntun tempat ini untuk bersama-sama kami, menyatukan hati kami dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Dapat. Iya, Pak. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Nama perawan itu ialah Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Siapa orang ini? Apa arti perkataannya? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaknya engkau bernamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi padaku, sedangkan aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut kudus anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. yang seorang tukang kayu sibuk dengan pekerjaannya. Dan selang beberapa waktu kemudian, Maria bermaksud menceritakan semua hal yang dialaminya tersebut kepada Yusuf, tunangannya. Yusuf? Yusuf? Oh, kamu Maria, ada apa Maria? Bisakah kita bicara sebentar? Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Tentu saja bisa. Katakanlah Maria. Aku mengandung. Apa? Kamu mengandung? Sampai gitu bisa. Apa yang
yang kamu lakukan, Maria? Siapa melakukannya? Tidak ada satupun yang kulakukan, dan tidak ada laki-laki pun yang dapat menghamiliku, Yusuf. Kamu bilang tidak ada satupun laki-laki yang menghamilimu, dan tidak ada satu laki-laki pun yang menghamilimu. Ternyata kamu hamil. Apa maksudmu, Maria? Tolong jelaskan, Maria. Aku mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari Roh Kudus. Apa-apa lagi nih, Maria? Akal sehatku tidak bisa menerimanya, Maria. Yusuf, beberapa hari yang lalu, malaikat Tuhan datang menghampiriku dan berkata bahwa aku sedang mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Yesus. Dari Roh Kudus. Aduh, Maria, tidak masuk akal sehatku. Jangan buat aku jadi gila, Maria. Itulah yang terjadi padaku, Yusuf. Entahlah. Berikan aku waktu untuk memikirkan ini semuanya, Maria. Baik, Yusuf. Aku tidak bisa memaksamu. Kalau begitu, aku pamit dulu. Silakan, Maria. Apa yang terjadi pada diri? Aku mencintai Maria. Dia sedang hamil. Aku tidak mau menjadi tunggal. Ya Tuhan, sesungguhnya apa yang terjadi? Sungguh aku tidak mengerti. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan. Yang setia waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku dan hanya kami berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Dalam kegelisahan dan kegalauannya, Yusuf akhirnya tertidur. Dan dalam tidurnya, malaikat Tuhan datang dalam mimpinya.
Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oh Maria, betul perkataan. Maafkan aku Maria. Aku akan pergi menghampiri Maria dan aku akan menjadikan dia sebagai anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya, termasuk Yusuf dan keluarganya. Malam di mana mereka tidak menemukan penginapan yang layak bagi mereka untuk bermalam. Yang ada hanyalah kandang hewan untuk mereka dapat beristirahat. Pada malam itulah tiba bagi Maria untuk bersalin, melahirkan anak yang dikandungnya. Aduh suamiku, pinggangku sakit sekali, perutku sakit sekali, tolong aku ya suamiku. Aduh. Berbaringlah. Apa yang bisa
Ya Allah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, berikanlah pertolongan-Mu. Kami hanya berserah kepada-Mu, ya Allah. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami puji nama-Mu, Tuhan. Amin.
kita ke dalam tangan Tuhan. Saat sore hari ini kita mau belajar untuk kita mau sepadan dengan keinginan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat sore hari ini terlalu banyak kita meminta kepada Tuhan. Semuanya sudah Tuhan sediakan, semuanya sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tiba saatnya pada saat malam hari ini, Tuhan
Ada kuasa-Mu turun. Engkau akan melihat ada iman-iman di hati umat-Mu yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya di hidup kami. Roh Kudus berajarlah, pimpin kami di dalam nama Putra Roh Kudus Allah yang agung, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam Natal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengalami atau mendengar beberapa kali dalam cerita yang disampaikan oleh tim pendrama. Dalam cerita disebut dikatakan bahwa ada seorang atau sepasang kekasih yang sudah mengikat tali pertunangan. Pria tersebut bernama Yusuf dan si wanita bernama Maria. Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus Kristus, kisah ini membuat kita hari-hari makin mengerti betapa besar kasih Allah akan kita. Dan ini menyangkut dengan tema kita pada tahun ini, yaitu dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai 24. Marilah kita berkeyakinan teguh, berpengharapan karena kasih setianya dan saling mengasihi. Ini tema kita untuk tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Marilah kita berkeyakinan teguh, berpengharapan karena kasih setianya dan saling mengasihi. Lanjutnya, pada malam Natal 24 Desember tahun 2023, saya ambil dari Ibrani 10 ayat 22 mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, saya yakin percaya Bapak Ibu berkeyakinan teguh. Amin. Saudara tidak tergoyahkan tentang iman saudara kepada Tuhan. Amin. Begitu banyak informasi yang kita dapat, bagaimana kita digoyahkan iman kita, bagaimana kita mendengar pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri tidak bisa jawab. Ya, mengapa Allah harus jadi manusia? Mengapa Allahnya ada 3? Mengapa harus mati? Mengapa? Di mana orang-orang yang menanyakan itu orang-orang yang di luar Kristen,
yang tidak mengenal bagaimana kasih Allah akan dunia ini, tidak mengenal bagaimana kemanusiaan Allah harus terwujud di dunia ini. Hanya dengan anaknya yang tunggal, maka dunia ini diselamatkan. Dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, maka penghapusan dosa dibayar lunas. Kalau tidak orang dewasa yang mengenal atau mempunyai iman, maka tidak bisa. Pernah saya katakan, bagaimana seorang anak kecil yang baru balita, yang bertemu dengan mama papanya, dia bilang begini, "Mama papa, kenapa sih kalau mama papa kalau pagi harus kerja? Kenapa nggak main-main aja? Kenapa nggak bersama-sama dengan saya pergi ke sana, pergi ke sini? Kenapa harus mama kerja, papa kerja?" Karena anak kecil belum mengerti apa yang dikerjakan orang tuanya. Begitu juga orang yang belum mengerti bagaimana iman Kristen, maka mereka akan melihat bahwa untuk apa Allah yang ada di surga harus turun ke dunia. Kenapa? Mengerjakan pekerjaan Allah. Bapak Ibu sekalian Yesus, saya percaya pada saat ini ada begitu banyak pergumulan yang Bapak Ibu rasakan, yang mungkin pengharapan ke depan tidak jelas, ya. Apalagi kalau kita yang menyangkut dengan kebutuhan pokok, ya. Terus naik bambu, ya. Semuanya naik, apalagi belum ada kejelasan siapa yang menang nanti. Presiden kita, orang bilang itu mah presiden bukan presiden. Oh tidak, begitu banyak keputusan-keputusan, ya, undang-undang yang ditetapkan untuk kesejahteraan kita. Maka itu saya berharap jemaat Tuhan, jemaat yang mengenal iman Tuhan harus ambil keputusan untuk coblos. Gak boleh golput. Minta sama Tuhan, Tuhan pilihan mana yang harus saya ambil, mana yang harus saya coblos, 1, 2, atau 3. Minta sama Tuhan, berdoa, ya. Baik, slide selanjutnya. Ini saya gambarkan Yusuf dan Maria, ya. Ini saya yakin ini jamnya malam ya, jam 2, jam 1, di mana istrinya sudah capek dan sekarang waktunya si suami yang jaga. Saya percaya bapak-bapak rumah tangga juga begitu ya, yang mengalaminya ya. Yusuf ini dia punya pergumulan. Yusuf punya keadaan yang sangat menekan hidupnya. Di saat dia baru bertunangan, tunangannya mengatakan, "Mas, aku hamil." Lah, Dek, aku kan belum apa-apain. Nikah belum, ya kok bisa-bisanya hamil? Saya percaya kalau Yusuf di dalam kekristenan sekarang, dia tidak akan mengambil Maria jadi istrinya. Oh, saya benar, saya merasa benar. Saya tidak melakukan hal-hal yang jahat, saya tidak pernah menyentuhnya, saya tidak pernah menidurinya, dan saya tidak akan bertanggung jawab, walaupun demi atas nama cinta. Saya tidak mau berkorban. Buat apa berkorban? Orang saya tidak melakukannya. Saya benar, faktanya iya. Dan Maria juga mengatakan, iya, saya belum pernah kok ditiduri sama Yusuf, saya belum pernah disetujui sama Yusuf, saya tiba-tiba hamil. Banyak dari kita juga mengatakan begitu. Saya tidak melakukan ini, tidak menyenggol kamu, saya tidak berbuat dosa kepada kamu, dan saya tidak berbohong kepada kamu, saya tidak menipu kamu, saya tidak pernah menjadikan kamu. Kenapa kamu melakukan itu kepada saya? Dalam hidup ini, ketidakadilan selalu ada dalam kehidupan kita. Apapun itu dalam pekerjaan saudara. Saudara jadi bawahan atau jadi staf atau karyawan, merasa tidak adil. Saya sudah lama, sudah bersungguh-sungguh dalam pekerjaan, tapi saya tidak dihargai. Begitu juga yang middle, yang antara atasan dan bawahan, yang tengah. Saya sudah berusaha bagaimana mengajukan apa misi-misi dari pimpinan saya sampaikan ke bawah, tapi saya tidak adil, saya digencet. Begitu juga pimpinan, aduh saya dari order begini, saya disuruh ini, saya tidak tahu bagaimana. Dan pimpinan turun, aduh ini turun, harga saya turun, semuanya merasa tidak adil. Yusuf juga begitu, merasa ketidakadilan ada di dalam dirinya. Keputusan Yusuf, dia ingin menyudahi masalah ini, dia ingin menyelesaikan dengan caranya, dengan memutus hubungannya. Mumpung belum nikah, baru bertunangan.
saya nikahi, menyangkut nama baik saya dan keluarga saya. Begitu juga dalam hubungan kita. Buat apa saya menolong? Buat apa saya membantu? Buat apa saya berkorban? Kalau nanti saya juga yang nanggung semuanya, mendingan tutup. Saya tidak mau tahu masalahmu. Masalah gua. Gua aja udah banyak masalah. Hidup saya udah tertekan, jangan tambah-tambah masalah. Apa yang terjadi? Saya mau katakan kepada kaum pria. Kaum pria, nyatakanlah segala masalahmu di hadapan Tuhan. Orang bilang pria pakai logika. Ya, pakai logika. Tapi yang saya tahu logikanya nggak ada yang benar. Ya ibu, katanya pria adalah makhluk yang berlogika, nggak pakai perasaan, ya perasaannya mungkin 30. Selebihnya logika pakai pikiran. Benar ibu-ibu? Enggak, saya mau katakan campur tangan Tuhan terhadap kaum wanita, terhadap kaum pria sangat tinggi. Kapan? Saat Tuhan berbicara langsung kepada kaum pria. Di saat Hawa memberikan buah kepada Adam dan Adam memakannya, maka yang dicari bukan Hawa. Tuhan tidak mencari Hawa, Tuhan mencari Adam. Adam di mana engkau? Di saat Tuhan ingin memulihkan keadaan bangsanya, maka ini dari Abraham. Abraham melewat mimpinya dan Tuhan langsung bertemu dengannya. Berjanji, bergulat, bergumul. Laki-laki akan menemukan visi misinya di dalam Tuhan. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf di saat dia ingin menceraikan istrinya, ingin menyudahi masalahnya dengan lepas tangan, tapi Tuhan turut bekerja dalam mimpi, dalam visi misi yang ada. Maka dari itu Tuhan hadir, Tuhan membicarakan, Tuhan mengutarakan visi misinya kepada setiap pria-pria yang ada di muka bumi. Amin. Amin. Sering berdoa kaum pria dalam malam hari. Sering baca firman Tuhan dalam malam hari. Saya yakin banyak pria-pria yang tidak tidur pada malam hari karena nggak tahu tiba-tiba kebangun. Ya itu karena bertanggung jawab, ingin menyelesaikan, ingin mensejahterakan apa yang dia miliki, baik itu keluarganya, baik itu pekerjaannya, sampai suatu malam dia harus terbangun. Dan itu datanglah pada Tuhan, sujudlah pada Tuhan, menyembahlah pada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan visi misi yang jelas pada Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Respon dari Yusuf, maka Yusuf menikahi. Wah, ini spill ya buat Pak Andrea kami ya, spill buat drama besok. Yusuf menikahi, mengambil Maria, wanita yang kita itu yang sedang ada bayi di dalam kandungannya. Dia tutup mata, istilahnya, ya udahlah terserahlah. Tuhan sudah kasih visi misi, Tuhan kasih mimpi, saya ambil. Apa yang terjadi? Apakah jalannya mulus? Tidak. Bayi yang dikandungnya itu setelah lahir akan dibunuh. Karena Herodes tahu bahwa ini adalah Mesias yang akan menggulingkan kerajaannya, pemerintahnya. Maka setiap anak yang umur 2 tahun dia harus lenyapkan. Dia harus lari. Mungkin batinnya Yusuf katakan, coba kalau gue gak nikah, gue lari-lari ya. Kalau saya gak punya anak yang namanya Yesus ini, mungkin saya gak lari-lari ke Mesir. Buat apa saya lari begini? Memangnya saya penjahat? Saya harus lari. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, begitu juga dengan kita. Mungkin kita sekarang sedang mengalami persoalan dalam hidup ini. Jangan lari, hadapilah, mintalah kekuatan dari Tuhan. Sedang putus berteriak, kalau Bapak Ibu perhatikan yang main tampil di drama di depan ini, kalau mau dengar kesaksian hidupnya, nangis saudara. Saudara akan bilang, kok bisa-bisanya main drama ya? Kok bisa-bisanya pelayanan padahal hidupnya lagi lengsel, lagi sekarat. Kok mau-maunya pelayanan ya? Tanya mereka hidupnya. Ampun, saya juga gak bisa kata-kata lagi dah.
Natal yang luar biasa di mana setiap kaum pria diberikan visi misi yang jelas dari Tuhan. Selanjutnya, Maria. Gadis tiba-tiba hamil. Saya sedang mendalami, kalau saya wanita ya, ibu-ibu, saudara-saudara, saya wanita sedang punya jodoh yang namanya Yusuf, AA, ya Yusuf, ya. Saya bilang gini, hamil nih, dede hamil. Saya harus siap ditolak, saya harus siap diludahi, saya harus siap dibilang wanita murahan, lo ngapain aja kalau malam, lo lagi apa? Saya siap mengatakan itu. Dan Maria siap untuk ngomong jujur. Saya yakin percaya kalau ngomong jujur, ibu-ibu sudah pasti jujur kan. Yang namanya token habis, bilang token habis, jujur. Gas dan gas dikit, beras dan jujur semuanya. Tapi kita nggak tahu ada apa di hati wanita. Benar ya ibu-ibu ya. Nah ya, kita nggak tahu. Dia ngomong gitu. Lihat loh, bapak-bapak, kalau wanita jujur tentang ngomong itu pasti ada di baliknya itu ada tuh. Itu udah pasti. Ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Ada istri saya. Aku mau keluar dari kerjaan. Dia ngomong itu artinya apa? Saya pikir itu dia mau keluar kerjaan beneran. Itu artinya apa? Saya disuruh kerja. Saya baru tahu. Itu dengan pergumulan 3 bulan. Itu topiknya begitu terus tuh. Saya mau keluar kerja. Oh ya bagus. Kalau kamu keluar kerja, kamu harus siapin dulu dong. Kamu mau kerja apa? Kamu tulisannya apa? Kamu ini itu 3 bulan tuh ngomong dulu. Pas bulan ketiga, maksud aku ngomong gini, kamu yang kerja. Saya baru dengar. Jadi ibu-ibu, kaum wanita, jujur. Penting. Di saat kejujuran itu ada dalam diri wanita, dan dia akan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wanita-wanita memang paling banyak datang ke gereja. Karena apa? Dia merasa jadi hamba. Dia ingin Maria yang dengan begitu banyak beban hidupnya datang kepada Tuhan, meresponi panggilan. Beda sama pria. Kalau pria banyak bengong, ngelek, diam gitu ya, diam. Kalau wanita dia akan respon cepat, langsung hamba. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia membesarkan nama Tuhan. Maka sering kalau kita dengar cerita bagaimana seorang wanita atau ibu rumah tangga atau kakak-kakak, mbak-mbak semuanya yang selalu berdoa, Tuhan tolong saya tidak tahu lagi mau cerita kemana. Maka itu nama Tuhan saja yang diagungkan. Amin. Amin. Di saat saudara berdoa, semua jemaat Tuhan di saat berdoa, agungkanlah nama Tuhan. Tinggikanlah nama Tuhan. Masyurkanlah nama Tuhan. Sembahlah Dia. Dan saudara akan mengalami Natal setiap hari. Tuhan hadir terus dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Naikkanlah pujian bagi nama Tuhan. Seperti Maria di dalam keputusasaannya, dalam kenisaannya, dia datang kepada Tuhan dan dia berserah pada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dua insan, pria dan wanita yang takut akan Tuhan, berkat Tuhan nyata dalam hidup. Sekali lagi ini bukan buat suami istri, tapi buat kaum pria, kaum wanita. Puji Tuhan yang suami istri, ingat itu, takut akan Tuhan. Kasih karunia-Nya naikkan bagi Tuhan. Kuasanya naikkan bagi Tuhan. Kemurahannya naikkan bagi Tuhan. Kesuciannya, kebaikannya, kesetiaan naikkan. Agungkanlah terus nama Tuhan. Pak, tapi saya begitu banyak persoalan. Justru dalam persoalanlah kalian memuji Tuhan. Saya sering katakan hamba Tuhan di tempat ini.
Kalau saudara sedang lagi cuan, saudara mungkin lupa Tuhan. Kalau saudara sedang lagi top-topnya, berkat Tuhan sedang berlimpah, saudara mungkin tidak tahu bagaimana berlutut. Tapi di saat saudara sakit penyakit ada, uang tidak ada atau kurang, persediaan sudah menipis di rumah tangga, ada persoalan ketidakpercayaan antara suami istri sedang bergejolak, hubungan orang tua dan anak sedang renggang karena kita tidak memahami apa maunya anak, dan anak juga nggak mau tahu apa itu persoalan orang tua, sehingga apa? Renggang yang ada. Tapi saya mau katakan kembali, datanglah pada Tuhan seperti Yusuf. Ingat, jangan lari dari masalah, jangan skipkan masalah. Datanglah pada Tuhan dengan masalahmu. Ada orang datang pada Tuhan dengan dia, Tuhan terima kasih, kau begitu dahsyat, terima kasih atas berkat Tuhan. Tapi dia tidak pernah membicarakan masalah yang ada dalam dirinya. Dia tidak membicarakan kesombongannya, tinggi hatinya, kecurangannya, kebohongannya di hadapan Tuhan. Biar Tuhan berperkara atas kalian. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan senang kita jujur. Biar Tuhan tahu bagaimana saudara akan dikasih oleh Tuhan. Contoh yang dikasih oleh Tuhan, salah satu kisah dalam kitab Keluaran. Ada hamba Tuhan bernama Musa. Dia harus naik ke gunung Sinai untuk berbicara, untuk membicarakan progres ke depannya. Setelah ini apa? Setelah keluar dari tanah Mesir, apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus menghadap Tuhan, dia harus berpuasa 40 hari lamanya, lalu dia bicara. Namun apa yang terjadi? Karena asiknya berbicara dengan Tuhan, Musa berlama-lama di atas, di gunung itu. Akhirnya umat Tuhan atau bangsa Israel yang ada di bawah gunung itu, dia mulai galau. Aduh, Musa udah lama nih di atas nih, enakan dia nih. Yuk kita bikin Tuhan, kita bikin lembu, anak lembu emas, kita puji, kita sembah. Mari kita mengumpulkan harta kita. Semua emas-emas yang ada dalam kepalamu, maksudnya dalam telinga, ada anting, bawa. Anting aja dikumpulin bisa jadi anak lembu emas. Coba. Betapa besar itu anting-antingnya. Saya nggak percaya buat emas dua loh, ya. Dan disembah. Dan apa yang terjadi? Saat dia menyembah Tuhan, meniadakan Tuhan di dalam rumah tangganya, mengabaikan firman Tuhan dalam kehidupannya, apa yang terjadi saudara? Tanah terbuka dan mereka masuk di dalam tanah. Mereka jujur, mereka bilang saya udah gak ada, pemimpin saya lagi Nusantara. Gak apa-apa. Saya mau katakan, jujurlah biar Tuhan berperkara pada saudara. Kalau saudara jahat, jatah pada Tuhan. Biar Tuhan berperkara pada saudara. Kalau saudara sombong, sombonglah di hadapan Tuhan. Biar Tuhan akan tunjukkan bagaimana namanya rendah. Jangan orang yang menghakimi, karena hakim itu miliknya Tuhan, penghakiman. Keputusan itu biar Tuhan. Saya pikir dengan saya membiarkan panitia, saya nggak ikut campur, saya pikir dia akan enak-enakan, rupanya enggak. Saya salah pikir. Mereka dengan sungguh-sungguh. Saya cuma pantau aja jalan semua. Saya pikir mereka akan nggak ada apa pendeta lah, udah biarin aja kita sekedarnya aja kita bikin. Rupanya tidak. Mereka sungguh-sungguh, mereka berikan yang terbaik. Seharusnya mereka kumpul dengan keluarga, tapi hari-hari dia datang ke gereja. Seharusnya dia berlibur, tapi hari-hari dia harus mengatur semuanya. Apa yang terjadi? Hidupnya sengsara, tapi berkat Tuhan tetap ada. Orang dunia bilang, ya namanya sengsara, sengsara aja. Tapi saudara belum tahu namanya berjalan dengan Tuhan. Saudara belum pernah tahu namanya diberkati Tuhan dalam kesengsaraan. Saudara belum tahu yang namanya diberkati Tuhan dalam keterpurukan. Saudara belum tahu yang namanya bagaimana jatuh bangun, tapi tangan Tuhan yang kuat itu selalu menggendong kita. Bukan dengan berlimpah harta, bukan dengan pimpinan kita kasih kepercayaan terus kita nggak pernah pertanggungjawaban. Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Ya sama dong. Kalau Tuhan
itu adalah Tuhan dan saya hamba, maka Tuhan itu akan minta pertanggungan. Apa saja yang telah kau kerjakan, nak? Hambaku, apa yang kau telah kerjakan di dunia ini? Adakah iman di hatimu terhadap aku? Maka dia akan, maaf Tuhan, mungkin hari Minggu saya tidak bisa ke gereja, tapi kau lihat hati saya. Oke, baik, Tuhan berkati. Maaf Tuhan, saya tidak bisa memberikan yang terbaik bagimu, tapi ada inilah cuma yang puji-pujian yang saya bisa sampaikan. Baik, hamba. Tuhan akan terima apapun itu yang saudara lakukan kepadanya. Amin. Tuhan, semangat dalam Tuhan Yesus. Slide selanjutnya, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pesan Natal, slide terakhir. Air yang murni adalah Tuhan Yesus sendiri, sehingga Ia menguduskan, menyucikan, dan menguatkan kita untuk tetap berkeyakinan, teguh, berjalan, dan bergerak, dan menjadi berkat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera, janji Allah, ketetapan Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin. Jangan berkecil hati. Kok saya nggak pelayanan? Kok saya nggak setia? Jangan berkecil hati. Terus datang kepada Tuhan. Kok saya jalan-jalan ke gereja? Jangan berkecil hati. Kok Tuhan Yesus saya hidup dalam dosa? Jangan berkecil hati. Terus datang kepada Tuhan. Apapun kondisi hidupmu, Tuhan tidak pernah menilai dari orang dari setiap kelakuannya, tapi dari setiap iman yang timbul dalam hidupnya. Maka iman itu akan bercahaya menjadi tingkah laku. Tapi yakin, beriman dahulu. Amin. Jangan berbuat baik dulu, jangan. Beriman kepada Tuhan Yesus dulu. Kalau berbuat baik tanpa beriman Tuhan Yesus, banyak, akeh, berjubel, hebat, luar biasa. Tapi beriman kepada Tuhan Yesus dulu, itu yang utama. Amin. Baru sekali itu berbuat baik dan kiranya damai sejahtera ada pada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Malam Natal membawa kita dekat kepada Tuhan. Haleluya. Baik, saya undang istri saya. Bapak Ibu, ini lilin sudah nyala. Yang artinya saya sudah bicara dengan beberapa panitia. Pak Pendeta, kenapa lilinnya nyala? Iya, karena Tuhan sudah ada lebih dahulu. Tuhan sudah ada di dalam Alkitab. Tuhan ada lebih dahulu. Maka saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajak saudara menyanyikan lagu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyalakan dari kita. Silakan bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Bagi yang tidak mendapat stick ini, Bapak Ibu boleh memakai flash dari handphone Bapak Ibu. Bagi yang sudah, mari kita nyalakan. Sama kita katakan. Oh,
saudara, 2000 tahun yang lalu, seorang anak telah lahir di kandang domba yang kotor. Agar kita yang paling kotor sekalipun, karena dosa dan pelanggaran kita, boleh datang kepadanya. Dia yang kaya rela jadi miskin. Dia yang raja rela jadi hamba. Dia yang Tuhan rela jadi manusia. Itu semua karena kasih-Nya atas saudara dan saya. Dia Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Lihatlah di Efrata. Kami yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami kaum setia, kami tahu kami adalah pemimpin rumah tangga dan kami juga calon-calon pemimpin. Kami yakin percaya visi misi Tuhan telah berikan bagi kami untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi ya Tuhan Yesus yang mengusahakan dunia ini. Dan kami yakin percaya di mana kami berpijak, berkat Tuhan ada pada kami. Kami juga yakin percaya kami sebagai wanita, Tuhan berikan yang kekuatan yang luar biasa untuk menjadi penolong. Penolong yang sejati adalah mengandalkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memasukkan nama Tuhan, dan selalu ada puji-pujian di dalam tutur kata kami. Dan kami yakin percaya pria dan wanita bersatu, tidak ada yang dapat memisahkan. Seperti Engkau Allah dan jemaat-Mu adalah satu. Tidak ada yang memisahkan kami ya Tuhan Yesus, maupun tidak ada. Dan kalaupun kami sekarang berpisah, bukan karena kami lemah, bukan karena kami ya Tuhan Yesus jauh daripada-Mu. Karena Engkau ingin mencobai kami, tapi Engkau akan melihat kami akan menang. Kami akan bisa mengalahkan masalah hidup kami dengan selalu bersandar akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkat malam Natal ini, yang tetap terus berpegang teguh pada keyakinan kami, keyakinan akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kirinya. Pujian semua bagi nama Bapa.
Terima kasih dari anak sekolah minggu yang dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua dan guru-guru pendidiknya untuk belajar melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik, tapi Bapak Ibu tidak usah ke depan. Nanti akan ada para usher yang akan menyiapkan semuanya. Mari kita persiapkan Bapak Ibu saudara. Nanti kita akan sama-sama berdoa. Kau memberikan kami Tuhan, kehidupan Tuhan, untuk kami bisa memuliakan Engkau pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberi persembahan kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang kami beri Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Damai dan sejahtera.
saudara yang dikasih Tuhan, kami mengucapkan atas nama jemaat dan para pelayan IPK Relasi Baru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa kita bawa dan kehidupan kita boleh menjadi rema dan boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Gembala kita di tempat ini untuk terus membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, waktu selanjutnya kita ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin percaya pada malam Natal ini ada berkat Tuhan bersama-sama keluarga, amin. Amin. Bawa firman Tuhan, yakinlah teguh dalam iman. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara Bapak Ibu bilang, oh, saya ini tentaranya Tuhan bagian Israel yang kalau datang cuma Natal malam Natal aja, jangan kecil hati ya. Belum tentu iman saudara lebih kecil dari saya yang tiap hari datang. Jangan-jangan iman saudara lebih besar dari saya, ya. Maaf Pak, saya nggak pernah melayani. Jangan berkecil hati, karena kita punya Tuhan yang besar, amin. Amin. Setiap kita punya masalah masing-masing, setiap kita punya berkat masing-masing. Jangan mengecilkan hati kita di hadapan Tuhan. Buat Tuhan bangga. Tuhan, saya memang sudah punya masalah, tapi saya akan dekat pada Tuhan. Amin. Tuhan, saya punya masalah dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, semuanya bermasalah dengan saya, tapi datang pada Tuhan. Amin. Amin. Itulah berkat Tuhan yang Tuhan inginkan. Dia turunkan anaknya untuk menebus dosa kita, supaya tidak ada halangan kita untuk datang kepada Tuhan. Dalam pekerjaan saudara, Tuhan hadir. Dalam keluarga saudara, Tuhan hadir. Dalam pendidikan saudara, Tuhan hadir. Hadirkanlah selalu kepada Tuhan. Amin. 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 Bawa urusan Natal. Besok pagi jam 8 di tempat ini kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan menyaksikan drama yang telah disiapkan. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa doa terus pada Tuhan. Orang bilang tahun 2023 cepat banget ya. Iya, karena kita sibuk, kita punya kegiatan. Tapi yang nggak punya kegiatan, nggak punya kesibukan, lama banget. Tapi saya yakin percaya jemaat Tuhan sibuk semua. Amin. Berkat Tuhan selalu ada. Haleluya. Bekerja terus, bergerak terus. Yang tadinya TikToknya ditutup, sekarang sudah bisa TikTokan lagi ya. Sudah bisa jualan lagi. Jangan jadi lagi, jualan terus biar cuan, biar untung ya. Usaha terus, jangan kecil hati. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Tuhan selalu memberkati saudara. Haleluya. Amin. Dan besok saya tunggu jam 8 di tempat ini untuk bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, mengendap bersyukur pada. Haleluya.
Bapa kami yang di surga, pandangkanlah wajah-Mu pada kami, karena di dalam wajah-Mu ada damai sejahtera. Ya Tuhan Yesus, peluklah kami dengan tangan-Mu yang erat itu, yang penuh damai sejahtera. Berbicara kepada kami ya Tuhan Yesus dengan bahasa cinta-Mu, sehingga ada sukacita dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, berkatilah usaha kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pendidikan kami. Allah kami yang besar, yang agung, peganglah erat hidup kami, tuntunlah jalan kami ke jalan-Mu yang benar. Dan kalaupun kami jatuh, Engkau menggendong kami, Engkau mengangkat kami, Engkau menuntun kami. Ya Allah yang hidup, wujudkanlah segala cita-cita kami, segala impian kami, segala angan-angan kami, segala buah pikiran kami menurut kemuliaan-Mu saja. Sehingga tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kami. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan membawa jiwa-jiwa percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas malam Natal. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami percaya, kami beriman, kami berkeyakinan, dan kami berpengharapan hanya kepada satu nama, yaitu Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya, haleluya. Amin. Mas Brian, selamat Natal. Selamat Natal.
Selamat Natal, Eko. Selamat Natal, Om. Selamat Natal.